والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدى إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره إنك جلاله العظيم. اللهم نصرك الرحمن النبيين وحمد المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلوم الدارين آمين. ولما كانت هذه الدار قد أسست على المحن والآفات وعجنت بالمناقصات والمكدرات وحشيت بالمشغلات والملهيات كسرت ذلك الصارم عن الطاعات وتوفرت الدواعي إلى المخلفات. ثم إنها وانكسرت تلك الصوارم وتوفرت تلك الدواعي وتكاد تنحصر بأربعة أشياء. أحدها الجهل، الثاني ضعف الإيمان، الثالث طول العمل، الرابع أكل الحرام والشبهات. Selanjutnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan, apabila dunia ini sudah dibangun atas ujian dan cobaan, ulama karat hadhihi dar takusisat alal mihan wal afat, di mana dunia ini sudah dibentuk atau didirikan atas dasar pondasinya ujian dan cobaan. Wa ujinat bil munaqisat wal mukaddirat, dan dibentuk dengan bermacam himpitan dan kegaduhan. Wa usyat bil mushghilat wal mulhiyat, begitu juga isinya penuh dengan kesibukan dan hal-hal yang melalaikan, sehingga hal tersebut kasrat lidzalika sawarib anit ta'at wa tawaffarat dawa'i ilal mukhalafat. Kalau sudah demikian, isinya dunia itu penuh dengan kesibukan dan hal-hal yang melalaikan, begitu juga didirikan dunia itu atas dasar ujian dan cobaan, maka akan bertambah pula banyaknya perkara-perkara yang memalingkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan bertambah yang namanya hal-hal yang dapat memalingkan manusia untuk hidup yang sesungguhnya, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya banyak hal yang melencengkan manusia dari tujuan hidup, maka bertambah pula lah faktor-faktor yang mengajak manusia untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma innaha wa in kasrat tilka sawarib wa tawaffarat tilka dawa'i fatakattan hasil fi arba'ati asya. Oleh karenanya, dengan banyaknya hal-hal yang memalingkan manusia dari ketaatan tersebut, itu semua terbatas
akan 4 hal. Sebabnya dengan 4 faktor. Apa itu? Yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Karena faktor bodohlah manusia akan hakikat dunia, hakikat sesungguhnya kehidupan, hakikat suatu ketaatan, hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah faktor yang utama bagi manusia. Kenapa dia mau maksiat, kenapa dia meninggalkan kewajiban, kenapa manusia tersebut susah untuk diajak taat, kenapa manusia tersebut jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa manusia itu betah dengan kebodohan, kemaksiatan dan kelalaian. Maka faktornya adalah puncaknya kebodohan akan sesungguhnya kehidupan di atas dunia. Yang kedua adalah ad-du'ful iman, du'ful iman. Yang kedua azani du'ful iman, lemahnya iman seseorang sehingga mudah tergelincir ke dalam kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Lemahnya keimanan menyebabkan manusia mudah terperosok di dalam kehinaan. Hadis yang ketiga faktornya adalah turun aman, panjangnya angan-angan, ingin seperti ini, ingin seperti itu, sehingga otaknya dan pikirannya tersebut penuh dengan isi perkara urusan dunia. Dengan adanya hal yang demikian, kalau sudah panjang angan-angan, malas mati, bahkan tidak mau mati. Kalau sudah banyak angan-angan tersebut, malas ibadah, pasti malas. Semuanya tersebut akhirnya penuh dengan khayalan, ingin penuh dengan yang namanya cita-cita, sedangkan cita-cita tersebut, angan-angan tersebut, entah kapan terwujudnya, entah kapan terrealisasinya, namun dia sibuk dengan menghayal tersebut, akhirnya lupa akan ketaatan, lupa akan ibadah, lupa tujuan hidup, lupa akan kematian, lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa bahwasanya kita mempunyai kewajiban yang harus kita laksanakan. Dan yang keempat, faktor dari manusia itu tersesat di atas dunia ini dan malas dia taat, mudah terbujuk rayu dan terjerumus di dalam syahwat. Faktor yang keempat adalah aklul haram wa syubhat. Faktornya adalah makan makanan yang haram dan makanan yang subhat. Haram itu menyebabkan manusia malas ibadah. Subhat demikian, subhat itu adalah kerancuan akan kehalalannya. Antara halal dan haram belum jelas di mana dia. Ini perkara halal atau haram. Contoh, misalnya kita dapat duit di jalan 5.000 atau 1.000. Ini namanya subhat. Subhatnya gimana? Subhatnya nggak tahu siapa memilikinya. Ketika nggak tahu pemiliknya, kita nggak boleh makan barang itu sebelum kita umumkan di jalan itu. Nah, kita umumkan dulu beberapa bulan lamanya, perkara 5.000. Akhirnya kalau belum kita umumin, kita bilang ini kan dapat. Nah, ini namanya subhat, perkara yang subhat. Yang subhat gak boleh, apalagi haram. Nah, jadi makan makanan haram itu Nabi katakan man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Siapa orang makan haram akan maksiat, tubuhnya itu malas, tubuhnya itu dan durhaka kepada Allah, mau tidak mau, dia senang atau tidak senang, dia akan terbawa terus menerus kepada kemaksiatan dirinya sendiri, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya man akalal halal apa jawarihu sya'a am aba. Siapa orang yang makan halal, maka anggota tubuhnya akan taat kepada Allah, mau tidak mau. Wa nahnu insyaallah nusyir ila kulli wahid min hadhihi al-arba' bi kalimatin wa jizazin tanabbah ala dhammiha wa sudil tathabuti anha wa sabil khalas minha. Ya, Abdullah Al-Haddad akan menjelaskan satu demi satu apa itu kebodohan, apa itu turun aman, apa itu lemahnya iman, dapul iman, dan apa itu
makan haram dan syubhat. Satu demi satu dijelaskan oleh Habibullah Al-Haddad secara ringkas dan bagaimana cara untuk keluar solusi dari itu semua. Maka pada pasal selanjutnya amal jahlu, beliau mengatakan adapun kebodohan, amal jahlu, adapun kebodohan itu bahwa aslu kulli syarrin, kebodohan itu adalah asal dari segala kejelekan. Jadi jelek itu asalnya dari mana? Dari kebodohan. Wa mansa'u kulli dararin, dan sumber dari segala bahaya. Sumber dari segala bahaya tersebut adalah kebodohan. Wa huwa wa ahlu dakhilun fi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan kebodohan dan orang yang bodoh itu masuk di dalam umum nas atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'alimun wa muta'allimun. Nabi katakan dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalam dunia tersebut. Jadi dunia itu terlaknat, dan apa-apa yang ada di dalam dunia juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang tidak terlaknat di atas muka bumi ini? Illa dzikrullah, kecuali orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingat kepada Allah tidak akan dilaknat. Tidak masuk ke dalam hadis Nabi Muhammad dunia berserta isi-isinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alimun wa muta'allimun, begitu juga orang yang alim atau orang yang belajar ilmu, dia tidak masuk di dalam umumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dunia itu dilaknat, dan apa-apa yang ada di dalam dunia juga dilaknat oleh Allah, kecuali orang yang zikir dan orang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu, maka tidak masuk ke dalam kata kalimat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selainnya, selain orang yang zikir, selain orang yang alim, selain orang yang belajar ilmu, maka masuk ke dalam hadis Nabi Muhammad, dia termasuk golongan dunia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yurwa innallaha lamma khalaqal jahl qala lahu aqbil fa adbar, qala lahu adbir fa akbar, wa qala lahu wa izzati ma khalaqtu khalqak abghad ilayya mink wala aj'alannaka fi syirari khalqi. Diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kebodohan, Allah ciptakan kebodohan itu makhluk Allah. Namanya bodoh itu juga makhluk Allah. Ketika Allah menciptakan kebodohan tersebut, sifat bodoh, maka Allah berfirman kepada sifat bodoh tersebut, Aqbil fa'adbar, datanglah, kata Allah kepada bodoh itu, datanglah engkau. Apa yang dilakukan ketika disuruh menghadap? Dia membelakangi, dia mundur. Suruh maju, dia mundur. Nah, jadi kalau seandainya itu kayak kambing, dia kambing itu suruh maju, mundur dia, suruh mundur, nanduk ke depan dia. Nah, maka dari hal yang demikian bodoh begitu juga, ketika disuruh maju, mundur, suruh mundur, maju. Nah, sama dengan kita, kalau seandainya kita maju semua, gesernya ke kanan, bukan maju geser kanan atau geser rapat-rapat, malah lenggam-lenggam. Nanti kita sama dengan wedus. Nah, jadi kalau seandainya kita disuruh ayo rapat-rapat, lenggam-lenggam, ayo lenggam-lenggam, rapat-rapat, itu namanya bodoh sama wedus saudara kembar. Tahu wedus? Nah, bodoh dengan kambing sama. Itu namanya pandir, manusia bengak namanya. Maka dengan hal yang demikian sama ini. Ketika Allah menciptakan kebodohan tersebut, disuruh maju, mundur dia.
Suruh mundur, maju. Suruh hadir majelis, gak hadir. Disuruh gak hadir, hadir dia. Nah ini namanya pandir. Suruh hadir majelis malam Sabtu, dia datang malam Minggu. Nah ini namanya pandir namanya. Majelis itu malam Sabtu. Bakala lahu adbir fa'akbal. Suruh maju, adbir. Apa namanya? Suruh mundur, adbir fa'akbal. Suruh mundur, malah datang, malah maju. Bakala lahu wa'izzati ma khalaqtu khalqan. Maka Allah katakan demi kemuliaanku, ma khalaqta khalqan, ma khalaqtu khalqan abghad ilayya mink. Tidak ada makhluk yang paling bodoh, yang paling aku benci di antara makhluk yang aku ciptakan kecuali kebodohan. Jadi Allah benci dengan kebodohan. Tidak ada makhluk yang paling Allah benci di antara ciptaan Allah melainkan kebodohan. Wala aj'alannaka fi syirari khalqi, maka aku akan jadikan engkau wahai kebodohan termasuk di dalam makhlukku yang paling jelek. Makhlukku yang paling jelek dan bobrok adalah kebodohan. Nah, jadi kebodohan itu sifat. Kalau melekat kepada manusia bahaya. Itu namanya manusia bodoh, bukan manusia pinter. Pinter itu sifat. Kalau seandainya sifat itu melekat kepada seseorang, sifat yang mulia diletakkan kepada manusia, maka manusia juga akan menjadi mulia. Nah, sifat yang jelek ketika dinisbatkan kepada seseorang yang baik, yang mulia, namun sifat jelek tersebut dinisbatkan kepada manusia yang baik itu, maka kebaikan itu akan hilang. Yang melekat adalah kejelekan. Waqala Ali karamallahu wajhah la adwa a'da minal jahal wal mar'u adu ma jahil. Imam Ali katakan tidak ada musuh yang paling berbahaya ketimbang bodoh. Tidak ada musuh yang paling berbahaya melainkan kebodohan. Wal mar'u adu ma jahil, dan seseorang itu musuhnya apa yang tidak ia ketahui. Jadi kebodohan itu banyak akan menyebabkan diri kita itu malas ibadah, ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, ragu di dalam kehidupan, banyak kesalahan yang dilakukan karena bodoh. Namun kalau seandainya dia nggak bodoh, dia tidak akan ragu dalam kehidupan. Dalam pekerjaan apapun yang dilakukannya tidak akan ragu. Kenapa menyebabkan ragu dan kenapa mudah terjerumus dalam kemaksiatan? Karena bodoh. Maka musuh yang paling berat di dalam kehidupan seseorang tersebut adalah apa yang ia tidak ketahui. Maka itulah musuh yang paling berat. Wa damul jahli ma'lumun binaql wal akal. Maka dalil akan cercaan bagi kebodohan tersebut sudah umum, sudah banyak dijelaskan baik melalui Al-Quran, hadis ataupun perkataan ulama. Layakat yahfa ala ahad, hampir-hampir nyaris tidak ada lagi yang ragu, tidak ada lagi yang samar, tidak ada lagi yang tidak diketahui sama seseorang akan dalil-dalil cacian atau cercaan kepada sifat bodoh itu. Wal jahil, maka ada pun orang yang bodoh, waqi'un fi tarki ta'at wa fil ma'asi. Orang bodoh pasti dia akan terjerumus di dalam meninggalkan ketaatan dan pasti melakukan kemaksiatan. Ini udah jelas. Kenapa? Contohnya tadi, dapat duit 5.000 di jalan, kita bilang ini duit dapatnya itu tuh gimana caranya? Kalau di pasar bukan dapat, itu duit orang jatuh. Maka kalau sana yang kita ambil uang 5.000 tersebut diambil dengan tidak diambil, maka dengan hal yang demikian enggak menyebabkan kita lebih kaya dengan duit 5.000 itu. Dosa, ya. Kalau seandainya enggak kita ambil, kita enggak menjadi miskin, kita ambil juga enggak menjadi kaya. Dosa, iya. Nah, begitulah yang namanya Pak, bukan haknya kita. Kalau seandainya bukan haknya kita, kita tahu bahwasanya bukan duitnya kita yang jatuh,
Kenapa kita ambil 1.000, 100, 500, 5.000, 10.000? Andai kan dapat, calegnya aja ke masjid atau masukkan ke sedekahin kepada orang yang nggak mampu, jangan kita ambil. Ini namanya sifat apa? Sifat waro, sifat hati-hati. Jangan sampai perkara yang subhat kita makan, kita konsumsi, apalagi perkara haram. Maka kalau seandainya orang mempunyai kehati-hatian sifat waro, nggak mau ambil itu duit. Kalau mau ngambil duit tersebut, sedekahkan. Ya Allah, ini duit aku sedekahkan di jalan Engkau, pahalanya bagi orang yang kejatuhan duit ini, duitnya jatuh, pahalanya buat dia. Jangan kita makan, cuma 5.000 dimakan dan lain sebagainya. Contoh berbeda kalau seandainya barang temuan tersebut kita dapetin di tempat yang nggak ada orang, sepi, manusia nggak ada. Di mana? Di tengah hutan, nggak ada orang di dalam itu. Itu bisa masuk di dalam hukum luqatah, barang temuan. Misalnya barang temuan tersebut orang zaman dahulu, zaman penjajahan, itu bisa namanya luqatah, boleh kita ambil. Kenapa? Orangnya sudah nggak ada lagi, udah. Itu namanya rizki, barang temuan demikian dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang bukan namanya temuan itu orang jatuh yang diambil. Selanjutnya orang yang bodoh tersebut akan pasti jatuh ke dalam kemaksiatan, mau tidak mau. Fa innahu la yadri ayy syai' ta'ah allati amara Allah bi fi'liha wa la ayy syai' ma'siyah allati nahallahu 'an irtikabiha wa la yakhruj an zulumatil jahli ila binuril ilm. Karena orang yang bodoh tersebut tidak tahu apa itu ketaatan yang Allah perintahkan kepadanya untuk dilakukan, untuk dikerjakan, dan apa itu kemaksiatan yang Allah larang kepadanya untuk ditinggalkan, untuk dikerjakan. Maka wala yakhruj min dhulumatil jahl ila binuril ilm, maka tidak akan keluar seseorang dari kegelapan bodoh, dari kehinaan kebodohan tersebut, kecuali dengan cahaya ilmu, cahaya ilmu pengetahuan yang ia miliki, baru dia akan keluar dari gelapnya kebodohan, gelapnya kehinaan bodoh tersebut setelah dia memiliki cahaya ilmu pengetahuan. Nah, ini kita kadang gak mau cari ilmu, males. Sedangkan kita itu tahu bahwasanya ada hukum yang kita nggak tahu, tapi kita pura-pura aja tahu. Disuruh ngaji males, suruh belajar males, disuruh taat apalagi. Padahal diajak kebaikan tersebut yang mengajak kita kepada ke surga, ke rahmat Allah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun karena panjangnya angan-angan, gak apa-apalah, masih ada minggu depan, gak apa-apalah, masih ada bulan depan, hari ini lagi datang rezeki yang banyak, lagi datang duit yang banyak. Jangan sampai lepas peluang duit. Bahaya kalau misalnya peluang duit. Kalau ngaji masih bisa tunda-tunda. Ini aktornya, gara-gara mengeluhkan duit kita meninggalkan ngaji. Kita bilang bahwasanya duit dulu lah cari, nantilah ngaji. Yang harusnya Imam Syafi'i katakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Siapa mau dunia, kata Imam Syafi'i, wajib punya ilmu. Siapa mau akhirat, wajib punya ilmu. Siapa mau dapat dua-duanya, wajib dengan ilmu. Jadi nggak bisa ente dapat duit enak kalau tidak punya ilmunya. Ente tidak bisa senang hidup besok di akhirat kalau nggak punya ilmu. Siapa mau dua-duanya, maka wajib punya ilmu. Bagi kita semua, gimana kita akan mau selamat di atas dunia ini kalau kita nggak tahu ilmunya? Oleh karenanya, walillahi dari Syekh Ali bin Abi Bakar Aizugan, berkata Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran, beliau katakan, al-jahl narun lid-dinil mar'i yuhliku. Kebodohan, sifat bodoh itu adalah api bagi agama seseorang yang membakarnya.
Kebodohan tersebut adalah api bagi seseorang yang membakar dirinya. Wal ilmu ma'un lil tilkan nar yutfiha, dan ilmu pengetahuan merupakan air yang mematikan api tersebut. Api kehinaan yang dapat membakar diri manusia tersebut adalah kebodohan. Maka dengan ilmu pengetahuan akan mematikan kehinaan tersebut menjadi manusia mulia. Fa'alika an tata'allam ma aujaballahu 'alaika ilma. Wajib bagimu belajar apa yang Allah wajibkan atasmu. Bagaimana udah kita tahu apa yang wajib bagi kita? Siapa yang ikut ngaji malam Rabu insya Allah tahu. Siapa yang nggak ikut ngaji malam Rabu nggak tahu. Yang wajib ilmu kita ketahui apa? Walaysa biwajibin 'alaika an tattasi' bil ilm. Enggak wajib bagi dirinya kita semua itu untuk mempelajari seluruh ilmu pengetahuan, memperluas diri akan ilmu pengetahuan, tidak wajib. Tapi bal 'alaika an tata'allam ma la yaslu imanuka bidunihi min ulumil iman. Namun wajib bagi kita itu mempelajari ilmu yang mana ilmu ini kalau seandainya nggak kita pelajarin, nggak sempurna imannya kita di dalam perkara ilmu-ilmu iman. Kemarin udah pada minggu Rabu malam Rabu kemarin sudah kita bahas. Yang paling wajib adalah ilmu tauhid, ilmu keyakinan kita kepada Allah. Gimana kita mau yakin sama Allah? Pernah ngaji nggak? Gimana kita mau tenang, mau yakin bahwasanya rezeki itu datang dari Allah kalau seandainya kita nggak kenal dengan sifat-sifat Allah, nggak pernah tahu akan kehebatan Allah, nggak akan pernah bisa hidup di atas dunia ini yakin 100% kepada Allah, berserah diri 100% kepada Allah. Kalau dengan Allah sifatnya nggak tahu, kalau dengan Allah namanya nggak tahu, kalau dengan Allah perbuatan Allah nggak tahu, apalagi mau ketemu dengan Allah, bagaimana hidup akan tenang di atas dunia kalau kita nggak pernah mengkaji akan sifat dan kekuasaan serta kehebatan Allah. Karena di hal yang demikian ada ilmu yang wajib kita pelajarin. Apa? Di antaranya adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang dikenal dengan sifat 20 atau aqaidul khamsin, akidah 50. Sifat wajib Allah 20, sifat mustahil Allah 20, sifat wajib bagi Rasul 4, sifat mustahil bagi Rasul 4, satu sifat jaiz Allah dan satu sifat jaiz bagi Rasul. Gimana mau kita enak hidup di atas dunia nggak pernah ngaji ilmu tauhid? Gimana kita mau yakin iman kepada Allah? Masalah perkara iman nggak pernah kita kaji. Maka dari hal yang demikian wajib bagi kita kalau nggak pernah mengkaji ilmu tauhid, wajib mempelajari ilmu tauhid. Wa 'alaika an tata'allam kaifa tu'addi ma aftaradallahu 'alaika min ta'ati. Begitu juga wajib bagi kita untuk apa? Mempelajari bagaimana cara kita melaksanakan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita di dalam ketaatan. Seperti kita salat hukumnya apa? Wajib. Salat itu hukumnya apa? Wajib. Bagaimana melaksanakan salat yang wajib itu? Caranya bisa melaksanakan kewajiban salat tersebut yang Allah wajibkan bagi kita. Gimana cara melaksanakannya? Gimana mengerjakannya? Nah, ini wajib juga kita ketahui. Nah, kalau seandainya kita tahu bahwasanya salat itu ada tegak, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud. Apakah yang kita lakukan itu sudah benar? Apa yang dinamakan ini tegak, ini duduk dan lain sebagainya ini di dalam sholat apa namanya? Kalau nggak tahu gimana bisa melaksanakan itu? Apakah berdiri, ruku, duduk dan di antara dua sujud ini apakah sunnah, apakah wajib, apakah ini arkanus sholat atau sunnah-sunnahnya di dalam sholat? Nah, kalau nggak tahu berarti sholatnya kita itu cuma gambarnya aja. Gambarnya sholat, ada tegak, ada duduk. Kapan kita harus meniatkan baca niat? Di saat apa kita baca niat tersebut? Yang selama ini apakah
sholat itu niatnya tuh takbir raja? Apakah yang dinamakan takbir ihram itu dengan angkat tangan? Apakah ucapan? Nah, ini yang wajib kita ketahui. Apa yang menjadi syarat sahnya sholatnya kita? Syarat sahnya sholatnya kita itu gimana? Yang menyampaikan sholat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Apakah sholat yang aku laksanakan hari ini sudah dikategorikan benar dan diterima oleh Allah atau tidak secara syariat? Maka ini wajib kita pelajari. Nah, ini yang dikatakan ilmun hal, ilmu yang hari ini. Jadi kalau seandainya wajib melaksanakan sholat, ada hal juga yang terkait sampainya sholat tersebut. Apa? Di antaranya wudu. Maka wudunya kita sudah sempurna atau belum? Nah, banyak hal yang tidak kita ketahui akan hal yang demikian, maka hukum belajar ilmunya wajib. Nah, maka dari hal yang demikian, malam Rabu ada pengajian itu. Malam Rabu di majelis kita, alhamdulillah ada pengajian kitab fikih, pengajian ilmu tauhid, pengajian ilmu adab, bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah saatnya kita hijrah dari apa? Kebodohan diri kita sendiri, kemalasan diri kita sendiri, kemaksiatan diri kita sendiri. Ayo, saatnya kita lakukan namanya revolusi akhlak, bahasa sekarang ya, revolusi akhlak. Nah, revolusi akhlak tersebut, sebelum kita membenarin akhlak orang lain, maka akhlaknya kita yang harus kita benarkan. Sebelum kita mengajak orang untuk berakhlak yang baik, maka akhlaknya kita harus kita sempurnakan. Sebelum kita menasihatin orang lain untuk berbuat baik, maka nasihatin diri kita. Nah, dengan adanya pengajian demikian ini, untuk apa? Yuk sama-sama kita berakhlak yang baik. Yuk kita sama-sama menjadi hamba yang baik. Yuk sama-sama kita hijrah meninggalkan kebodohan yang selama ini mungkin kita tidak sadar bahwasanya kita bodoh. Selama ini sholatnya kita salah, selama ini sholatnya wuduknya kita nggak benar. Maka sampai hari ini dengan melakukan hal yang demikian, sholat nggak sah, dosa jalan. Maka dari hal yang demikian, ayo sama-sama kita berubah, kita hijrah, tinggalkan kemalasannya kita. Cuma seminggu satu kali di malam Rabu kita ngaji. Andaikan yang namanya udah ikut ngaji malam Rabu, bertahan. Jangan cuma hanya di malam Sabtu saja. Ditingkatkan keimanan, tingkatkan keyakinan kita. Sudah malam Sabtu kita baca maulid, malam Rabu kita baca kitab, belajar beneran, belajar benar. Nah, bukan cuma hanya sekedar kita cukup majelis maulid saja. Karena majelis kitab ataupun majelis ilmu yang khususnya tentang bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah itu teramat penting. Maka diceritakan suatu ketika Nabi masuk ke dalam suatu majelis, satu masjid, di mana dalam masjid itu ada satu majelis yang menceritakan tentang halal dan haram, satu majelis lagi majelis zikir. Maka Nabi katakan kedua majelis itu dalam keadaan baik, tapi salah satu di antara keduanya ada yang lebih baik. Majlis mana ya Rasulullah? Majlis ilmu tentang hukum halal dan haram. Itu yang lebih baik. Ya, dari hal yang demikian Nabi masuk ke dalam majlis yang menceritakan tentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena permasalahan zikir penting, namun ada yang teramat penting adalah biar kita tidak terjerumus di dalam perkara yang haram, yang subhat. Biar kita benar menjalankan kewajiban-kewajiban kita di atas dunia kepada Allah. Maka wa kaifa tajtanib ma nahaka anhu min ma'siyati wujuban fawriyan fil fawriyat wa muwassa'an fil muwassa'at. Wa qad kana Malik bin Dinar rahimahullah yaqul man talaba al-ilm li nafsihi fal qalil minhu yakfi wa man talaba al-ilm lin nas fa hawaij an-nas katsira. Maka wajib juga kita mengetahui ilmu tentang apa yang Allah larang untuk kita kerjakan dari kemaksiatan tersebut.
secara wajib dan secara langsung, nggak boleh tunda-tunda. Kalau seandainya sudah langsung wajib, berarti ini adalah ilmu yang sekarang harus kita pelajari, nggak boleh tunda-tunda. Kalau seandainya ilmu itu harus ditunda-tunda, waktunya panjang, boleh kita tunda-tunda. Contoh, ada ilmu yang wajib sekarang, contohnya seperti apa tadi? Perkara sholat. Perkara sholat adalah ilmu yang nggak boleh kita tunda-tunda. Kenapa? Karena wajib kita melaksanakan sujud di hadapan Allah, sholat di hadapan Allah. Nah, apapun yang kaitan dengan sholat tersebut, hukum menuntut ilmunya wajib secara langsung, nggak boleh tunda-tunda, nggak boleh pending-pending. Adapun yang lain, seperti apa yang boleh tunda-tunda, pending-pending? Misalnya perkara haji, perkara zakat, perkara puasa, boleh kita pending-pending kalau belum waktunya datang, kalau belum ada rezekinya. Kewajiban yang zakat bagi orang yang punya rezeki yang luas, melimpah harta yang banyak, atau yang sudah cukup hartanya, yang sudah ada nisabnya, yang ada catatan haulnya, maka baru wajib dia mempelajari ilmu tentang perkara zakat. Nah, kan kita nggak punya yang namanya kelebihan dari harta. Kita orang yang nggak mampu, kita adalah orang yang miskin. Orang yang miskin nggak penting belajar namanya ilmu zakat, tunggu aja dianya, yang penting nunggu orang beri zakat. Nah, penting itu, tidak bayar zakat, dia harus nunggu orang beri kasih zakat. Nah, mempelajari ilmu tentang zakat tidak penting. Kapan pentingnya? Kalau dia sudah banyak duitnya, kalau sudah wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Begitu juga haji ataupun umrah. Haji umrah tidak wajib kita tuntut ilmunya sekarang, boleh pending-pending, boleh nanti-nanti. Kenapa? Karena kita belum ada dananya, kalau ada biayanya untuk kita daftarkan diri melaksanakan ibadah haji atau umrah. Jadi kalau seandainya kita sudah mendaftarkan diri, mencalonkan diri berangkatnya nanti 2030 atau 2050, tapi sudah kita daftarin, maka mempelajari ilmu tentang haji sudah wajib. Paham tuh? Nah ini, maka dari hal yang demikian, Malik bin Dinar mengatakan, siapa orang yang belajar ilmu untuk dirinya sendiri, sedikit cukup untuk dirinya sendiri, sedikit, nggak banyak tuntutannya. Maka kalau seandainya dia nuntut ilmu untuk orang banyak, dia tujuannya untuk mengajarkan kepada orang lain, untuk berdakwah, maka kebutuhan manusia banyak. Maka kalau seandainya untuk dirinya sendiri, nggak boleh, nggak perlu banyak-banyak. Nah, sedikit aja cukup untuk dirinya sendiri. Kalau seandainya untuk dirinya sendiri cukup, nggak perlu alim-alim, nggak perlu yang namanya harus mondok tahunan, nggak perlu harus namanya keluar negeri, kecuali kalau memang nggak ada di kampungnya, di dekatnya, di desanya, di daerahnya orang yang mengajarkan dia, maka boleh dia keluar dari negerinya tersebut. Sebagaimana Imam Ibn Ruslan mengatakan, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Siapa orang yang tidak mendapatkan di tempatnya, di kampungnya, di desanya, di negaranya seseorang yang dapat menunjukkannya akan ilmu pengetahuan yang wajib dia tuntut, maka falyarhali, dia wajib keluar dari kampung itu untuk mencari guru. Kalau seandainya dia tidak keluar, dia tercatat orang yang berdosa. Kenapa? Selama dia tidak menuntut ilmu yang wajib dia tuntut tersebut dan dia ketahui, maka selama itu juga dia berada di dalam dosa kepada Allah Subhanahu. Dari hal yang demikian, ayo sama-sama, ada udah malam Rabu, niatnya kita sama-sama untuk apa? Untuk hijrah dari kebodohan. Karena gak banyak ilmu yang wajib kita ketahui, hanya sedikit. Nah, kalau sedikit, sudah sedikit, nggak mau juga menuntut ilmunya, maka dari yang sedikit itulah menumpuknya dosa yang banyak, salah yang banyak, perbuatan maksiat terus menerus kita lakukan. Kenapa? Kita meninggalkan kewajiban yang lebih wajib. Ada wajib, ada aujab, ada sesuatu yang wajib, ada yang lebih wajib daripada itu. Apa? Mengetahui hukum suatu ibadah yang akan kita laksanakan, mengetahui ilmu ibadah
pekerjaan yang akan kita lakukan. Maka kalau seandainya kita mengerjakan suatu ibadah tidak didasarin ilmu, nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Nggak dapat kaya, malah dapat miskin. Nggak dapat senang, malah dapat susah. Kenapa? Coba-coba melakukan suatu perkara yang tidak ada ilmu. Tapi kalau seandainya sudah ada ilmunya, misalnya anak nggak punya ilmu tentang listrik, misal, habisnya anak coba-coba, katanya pakai tes pen, mau lihat ada api atau enggak. Anak coba juga, nggak tahu bahwa saya tes pen ini bocor, cicit nyetrum tangan mati. Jadi sama, apapun yang akan kita lakukan di dalam dunia ini, suatu pekerjaan tersebut akan timbul keyakinan kalau sudah ada ilmunya. Tapi kalau belum ada ilmunya, pasti ragu dulu, pasti ngambang, pasti sulit untuk mencapai yang namanya kesuksesan. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita ketenangan, kedamaian, dan keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah, di dalam menuntut ilmu yang wajib untuk kita tuntut, untuk kita pelajari. Dan mudah-mudahan Allah tanamkan di dalam hati kita keikhlasan dan kekokohan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu tanamkan rasa senang, rasa gembira, rasa bahagia, rasa istiqamah untuk mencintai ilmu Allah dan ilmunya Nabi Muhammad SAW, untuk mencintai syariat Allah dan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di dalam hati kita lezatnya nikmat ilmu pengetahuan, lezatnya atau manisnya ilmu pengetahuan, ilmu Allah dan ilmu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di dalam hati kita lezatnya, manisnya iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mohonkan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan iman kita, kuatkan yakin kita, kuatkan tali persaudaraan kita, kuatkan ukhuwah Islamiyah kita sesama berada di dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan dari hati kita di dalam perpecahan, di dalam perkara-perkara yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sucikan hati kita, bersihkan hati kita dari penyakit permusuhan, dari sifat-sifat kemunafikan, dari sifat-sifat kebencian, dari sifat-sifat buruk sangka, dari sifat-sifat hasud, dari sifat-sifat riya, dari sifat-sifat sombong, dari sifat-sifat sum'ah, dari sifat-sifat ujub, dan dari sifat-sifat yang tidak datangnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah bersihkan hati kita dan Allah isi dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlak Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad di dalam hati kita dan di dalam sanubarinya kita, dan sifat-sifat yang dipuji oleh Allah, sifat-sifat tawadu, sifat-sifat ikhlas, sifat istiqamah, sifat-sifat yang selalu mendatangkan keberkahan di atas dunia ini, mendatangkan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat goman, sifat dermawan, sifat belas kasih sayang, sifat saling mencintai satu sama lain, sifat saling menghargai satu sama lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua menjadi umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad, umat yang disayang oleh Nabi Muhammad, dan umat yang mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad di dunia dan mendapatkan kelak pertolongan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dicatat menjadi penyejuk pandangan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tolong kita untuk bisa istiqamah di dalam kebaikan. Semoga Allah tolong kita di dalam meninggalkan kemaksiatan dan kebodohan, untuk meninggalkan kemaksiatan dan kebodohan semasa kita hidup di atas dunia. Semoga Allah selalu menolong kita dalam segala upaya untuk pendekatan diri kita kepada Allah,
untuk pencapaian pendekatan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan kelembutan, disertai dengan taufik, disertai dengan karunia Allah, disertai dengan bimbingan Allah, disertai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua dapat mencicipkan yang namanya manisnya iman, manisnya ihsan, manisnya takarrub ila Allah Subhanahu wa taala, manisnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.